hambanya yang bertakwa kepada-Nya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan akan keberkahan kehidupan kita, rezeki yang banyak dan barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak cucu kita yang soleh dan solehah. Namun seperti apa sebenarnya Islam memandang terhadap harta dan anak-anak itu sendiri? Dalam tipologi Islam dijelaskan bahwa anak dan harta itu merupakan perhiasan dalam kehidupan dunia kita. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu merupakan perhiasan di dunia. Bahwa kita tahu dunia itu sifatnya akan hancur. Seberapa besar harta kita, seberapa banyak anak-anak cucu kita, maka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perhiasan dunia ini bisa menjadi perhiasan di akhirat kelak? Maka terhadap harta yang Allah berikan kepada kita, Allah telah memberikan penjelasan di dalam ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Bagaimana kita menafkahkan sebagian rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi keadaan apapun, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Ketika sempit saja kita masih mampu untuk menafkahkan sebagian harta kita, bagaimana ketika Allah melimpahkan terhadap harta itu? Maka insya Allah perhiasan dunia itu akan menjadi perhiasan di akhirat. Bagaimana tentang anak kita? Maka terhadap anak kita ini di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, maka didiklah anak-anak kita itu sesuai dengan zamannya, karena mereka tumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan zaman mereka, zaman kita itu sendiri. Maka terhadap generasi saat ini atau disebut dengan generasi Z, mereka tumbuh dan berkembang bersama dengan teknologi. Maka sebagai orang tua kita harus memahami yang disebut dengan teknologi, atau kita tidak dapat teknologi, maka kita harus tahu terhadap hal ini. Apabila kita kurang mampu terhadap hal ini, kita bisa menyerahkan kepada guru-guru yang akan mendidik mereka menuju kehidupan dunia maupun akhirat kita. Maka terhadap anak-anak kita, bagaimana kita memberikan bekal yang kuat terhadap mereka, di antara dengan iman dan takwanya anak-anak kita, kemudian ilmu pengetahuan teknologi yang dia kuasai, maka insya Allah perhiasan dunia itu akan menjadi perhiasan di akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tipologi yang kedua terhadap anak dan istri itu dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa anak dan istri kita bisa menjadikan musuh bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu itu akan menjadikan musuh bagimu. Maka apabila saat ini kita melihat ada kasus di antara masyarakat kita, seorang anak tidak taat lagi kepada orang tua atau sebaliknya dan sebagainya, itu boleh jadi menjadikan musuh bagi kita, dan kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk berhati-hati terhadap hal ini. Dalam sejarah telah dijelaskan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam
ditinggalkan istri dan anaknya Kan'an yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap musuh-musuh kita yang berupa istri dan anak kita, di sini diperintahkan bagaimana kehati-hatian kita. Tentunya di dalam hal ini kita harus menanamkan kokohnya akan keimanan keluarga kita, maka akan tumbuh yang namanya batang yang menjulang tinggi dan kemudian buah yaitu berupa akhlak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak dan harta kita bisa menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhrikum amwalakum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta kita dan anak-anak kita menjadikan kita lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di antara kita ketika kita mengikuti kemauan anak-anak kita, sehingga kita tidak punya wibawa dalam hal ini, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih tentang harta. Dalam sejarah telah dijelaskan bagaimana ada sahabat Nabi Sa'labah, seorang yang fakir, miskin, tidak punya apa-apa, sampai kemiskinannya baju yang buat ibadah itu bergantian dengan istri. Maka ketika meminta kepada Allah untuk didoakan menjadi orang yang kaya, maka doanya terkabul. Dia menjadi kaya raya. Tapi apa yang tumbuh di dalam dirinya, sifat kikir, bakhil, kufur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu